Hai. Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Kita jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Teacher berharap kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masuk pembelajaran tema keempat, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran 1 dan kedua. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima setelah melakukan kewajiban. Kamu dapat memperoleh hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah anak-anak, mari kita pelajari hak dan kewajiban di rumah. Apa saja ya kewajibanmu di rumah? Yuk kita simak video berikut ini. Apa saja ya hak dan kewajiban kita di rumah? Hak kita saat di rumah, 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kalian dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah hak kita saat di rumah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kalian pergi ke suatu tempat atau melarang kalian melakukan sesuatu, kalian harus menurutinya ya. Sebab itu merupakan suatu bentuk perlindungan dari orang tua supaya kalian tetap aman. Hak kita saat di rumah berikutnya adalah mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kalian harus menerimanya dengan ikhlas. Hak kita saat di rumah selanjutnya adalah mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kalian merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya pada orang tua, karena kalian mempunyai hak untuk menerima bimbingan saat kalian belajar di rumah. Nah, setelah kalian mendapatkan hak, tentu kalian harus melakukan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban kita saat di rumah? Yaitu pertama, menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan dan minum dan hal-hal lainnya untuk kalian. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kalian sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Kewajiban kita berikutnya adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kalian sebagai anak berkewajiban untuk mematuhinya. Bagaimanapun, nasihat orang tua pasti untuk kebaikan kalian semua. Yang ketiga adalah kewajibanmu menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kalian yang lain menghormati, menghargai, menyayangi semua anggota keluarga, tidak hanya kepada orang tua. Kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan semua anggota keluarga lainnya. Kamu juga harus berterima kasih pada orang tuamu dan mendoakan orang tuamu setiap hari ya. Nah, kewajiban kita saat di rumah berikutnya adalah mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolahmu dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka dari itu, kewajiban kalian bersekolah dan belajar dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan gurumu. Si sekarang sekolah melakukan belajar daring, kalian harus tetap belajar dengan benar.
kalian harus tetap mengerjakan materi-materi yang diberikan guru seperti kita belajar di sekolah. Anak-anak, sekarang kita amati contoh kemungkinan angka berikut ini. Tuliskanlah 5 kemungkinan lain di bawah. Di sini ada jumlah hari belajar adalah 365 hari, kemudian hari belajar di sekolah, kemudian hari belajar di rumah. Di sini hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah, kemungkinan angkanya adalah hari belajar di sekolah 250 hari dan hari belajar di rumah 115 hari. Berarti kalau dijumlahkan itu jumlahnya adalah 365 hari. Kemudian hari belajar di sekolah 235 hari ditambah dengan hari belajar di rumah 130 hari. Ini juga kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 365 hari. Hari belajar di sekolah kemungkinannya di sini adalah 290 hari ditambah dengan hari belajar di rumah kemungkinannya adalah 75 hari. Kalau kita jumlahkan 290 ditambah 75 hari itu adalah 365 hari. Kemudian kemungkinan hari belajar di sekolah adalah 210. Ditambah dengan kemungkinan hari belajar di rumah itu adalah 155 hari. Jika kita jumlahkan 210 ditambah 155 itu jumlahnya adalah 365. Kemudian hari belajar di sekolah kemungkinannya adalah 220 ditambah dengan hari belajar di rumah adalah kemungkinannya 145 hari. Maka kalau dijumlahkan 220 ditambah 145 hari itu jumlahnya adalah 365 hari. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi yang dapat dihitung melalui ketukan. Pola irama akan berjalan menurut birama. Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Setiap lagu itu mempunyai irama. Ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah, ada nadanya yang sedang. Nah, bunyi memiliki getaran yang teratur yang disebut dengan nada. Jadi nada adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Kemudian nada-nada itu dirangkai akan menjadi sebuah lagu yang indah. Coba kita nyanyikan lagu berikut ini. Jaga
Anak-anak, bagaimana jika kamu menghadapi situasi seperti ini ya? Bagaimana jika kamu menghadapi suatu situasi seperti ini? Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu serta hal-hal lainnya. Ya, di sini kamu lihat ya, kalau kita dengan situasi seperti ini tidak menggunakan pakaian, apa yang terjadi? Nah, inilah manfaat dari kita menggunakan pakaian ya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman ya anak-anak ya. Misalnya saat hujan, kita tidak berpakaian. Nah, di saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kedinginan. Nah, saat matahari terik, jika kita tidak menggunakan pakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Nah, jika saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh kita akan kedinginan ya anak-anak ya. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Manusia wajib melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Kalian berhak mendapatkan pakaian dari orang tua. Kalian juga harus bersyukur memiliki pakaian. Kalian dapat menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Bagaimana? Dengan menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak, serta mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan usul, anjuran, nasihat, atau ajakan atas suatu hal. Kalimat ini dibuat untuk memengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemberi saran. Kalimat saran ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti agar, sebaiknya, seharusnya, supaya, lebih baik, dan ada baiknya. Contohnya adalah Anton pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Kalimat saran dari pernyataan di atas adalah seharusnya Anton menunggu sampai hujan reda, atau kamu bisa tulis sebaiknya Anton menunggu sampai hujan reda. Lani minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Lani masih banyak yang bagus ya. Ini adalah contoh kalimat yang kedua ya. Nah, apa sarannya yang baik untuk pernyataan ini? Nah, kalimat saran dari pernyataan di atas adalah seharusnya Lani tidak membeli baju baru karena masih banyak bajunya yang bagus. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami penggunaan kalimat saran, kalian dapat mengerjakan tugas pada buku tema 4 halaman 14 nomor 1 sampai nomor 4 ya. Beristirahat adalah salah satu hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Tidur adalah istirahat yang paling baik. Waktu tidur yang baik adalah 7-8 jam ya anak-anak ya. Di sini ada manfaat istirahat yaitu membuat badan menjadi sehat, badan akan kembali segar, meningkatkan daya ingat, kemudian mempercepat pertumbuhan. Nah, misalnya di sini adalah tidur siang.
Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah, juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran, dan dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Tubuh yang kurang istirahat akan tampak lesu dan mudah terserang penyakit ya anak-anak ya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami. Semangat terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah melakukan segala aktivitas kegiatan, dan jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.